Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unti Unjalaika. Di sini saya akan memaparkan materi pada kelas 4, tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema 1, yaitu tumbuhan di sekitar lingkungan rumahku. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Jangan lupa selalu pakai masker ya di luar lingkungan rumah, karena apalagi jika kalian lagi sakit, itu penyakitnya akan menular ke sesama kalian, sesama teman kalian, ataupun di kerabat-kerabat terdekat kalian. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu, yang kegiatan pembuka selanjutnya, di sini ada mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke, memasuki pembelajaran, pasti kalian tahu dong tentang padi, ya kan? Apa sih yang kalian tahu tentang padi? Apakah kalian pernah melihat padi? Oke, di sini saya akan memperlihatkan padi ya. Jadi bentuk padi adalah seperti ini. Oke, bentuk padi. Padi itu tumbuh di sawah atau di dataran rendah. Padi merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Padi itu yang diambil adalah bijinya. Bijinya itu terletak pada atas bagian atas tumbuhan yang kalau misalkan siap panen dia akan merunduk ke bawah dan berwarna kuning. Nah, isinya adalah biji padi yang dinamakan beras. Padi merupakan tanaman biji-bijian, dan padi termasuk tanaman jenis rumpun. Kenapa rumpun? Karena rumpun adalah suatu kelompok tumbuhan yang kelompok-kelompok daunnya ini, batangnya, tumbuhannya itu tersusun dalam satu akar. Dia tumbuh di dalam satu akar. Di Indonesia sendiri memiliki beragam jenis tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok.
Nah, yang pertama yang tadi sudah kita lihat itu ada padi yang nantinya akan diolah menjadi beras, yang nantinya juga akan diolah menjadi nasi. Lalu yang kedua ada sagu, lalu ada singkong, ada ubi, atau umbi-umbian lainnya yang karbohidratnya itu banyak. Jagung juga bisa. Nah, beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga banget keberadaannya ya. Jangan sampai populasi penduduk di Indonesia ini kan banyak sekali ya. Jangan sampai kita kekurangan untuk menanam padi. Jangan sampai juga kita nggak bisa makan yang lain-lainnya kayak singkong, umbi-umbian yang lainnya juga jangan ya. Indonesia sendiri banyak banget daerah penghasil padi terbesar. Di sini akan dipaparkan 10 provinsi terbesar penghasil padi. Yang pertama ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri padinya itu diproduksi sebanyak 9.900.000 ton dengan berasnya 5.600.000 ton. Lalu yang kedua ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu padinya 9.300.000 ton dengan beras 5.300.000 ton. Lalu Sulawesi Selatan menduduki peringkat ketiga. Itu ada padinya 5.100.000 ton. Sumatera Selatan sendiri juga menduduki peringkat kelima, yaitu 2.500.000 ton, berasnya 2.900.000 ton. Lalu di Lampung itu menduduki peringkat ke-6 dengan padinya 2.400.000 ton, berasnya 1.400.000 ton. Lalu yang ketujuh ada di Sumatera Selatan. Padinya menghasilkan 2 juta ton, berasnya 1.100.000 ton. Lalu yang ke-8 ada di Provinsi Aceh. Aceh ini padinya menghasilkan 1.600.000 ton dengan beras 960 ton. Lalu di peringkat 9 itu ada di Nusa Tenggara Barat. Keren ya, walaupun pulaunya kecil, itu dia menghasilkan padi yang banyak loh. Ada di sekitar 1.400.000 ton dengan berasnya 800 ton. Lalu yang ke-10 ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu menghasilkan padi 1.300.000 ton dengan berasnya 700 ton. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Nah, ini dia diagram pertumbuhan padi. Kalau misalkan dilihat, ini caranya itu bisa kalian praktekkan di rumah. Kalau misalkan kalian suka lihat nasi itu ada kulitnya yang belum terbuang, itu adalah gabah namanya. Nah, sebelum kalian masak tentunya gabah tersebut bisa kalian jadikan sebagai bibit. Caranya, pertama-tama rendam 1 malam di dalam air. Nah, kemudian ditanam di lahan sementara. Lalu yang kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akarnya, dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya itu memanjang. Nah, yang bibit tadi bisa ditanam di persawahan atau lahan yang kalian buat. Nah, itu ditunggu deh sampai sekitar 6 bulan sampai 7 bulan baru kalian bisa gunain atau siap panen. Buat ngertos? Lagi sampun. Neng kene ya butuh tutorial tandur ya. Neng kono ndak ning ganggu.
Oke guys, jadi kita mau tutorial tandur. Kita pinjam jalurnya Nggon Daud ini. Jadi tandur itu sing bener ya Pak, contohnya Pak. Berarti ngene iki. Yang bener itu gini. Njupuk iki piro Pak? Ngene. Misalnya gini. Ini misalnya belaknya segini ya, kita garis gini. Nah, ini jadi tangannya itu lurus. Dan pilihnya itu nggak boleh ditekuk gini. Gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh, tapi harus lurus gini, selek, selek. Nah, kayak gitu. Ini kayak gini, tangannya lurus, selek. Nah, jerone sepiro Pak? Paling dalam ya. Ini iki. Nah. Oh, jadi ini tambahan, aku juga belum pandai ini belajar. Jadi paling dalam 2 cm, jadi segini ya. Misalkan ini, selek. Celek. Nah. Oke, set. Terus gue ukurkan dewi. Terus ini. Jadi kalau ngambilnya segini aja, kira-kira aja segini. Nah, langsung celek. Nah, yes. Jadi segitu kira-kira. Kira-kira. Cabut meneh ndak seneni. Nah. Kayak gitu guys, kita ulang lagi. So ya. Nah, di sini ambil secukupnya. Ini banyak nih. Nah, kira-kira 2 cm. Nah, oke. Ceklek. Nah, begitu. Misalkan ono blake ngene ono penggarisnya gini. Ini karena tanahnya belum dirata jadi agak durendek. Kalau yang di sana tadi kan sudah dirata, jadi enak. Jadi begitu tutorialnya guys. Ini. Gini, 2 cm ceklek. Lagi 2 cm ceklek. Ambil lagi 2 cm ceklek. Nah, kayak gitu tutorialnya sih, kayak gitu coy, nandur pari. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Perkembangan penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi tadi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, di sini akan dijelaskan upaya mempertahankan padi. Pertama-tama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali.
Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Lalu yang ketiga, saluran air itu harus dijaga, tetap mengalir. Karena padi itu adalah tanaman yang harus ada saluran irigasinya atau saluran airnya. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan ada sampah atau nanti yang menyebabkan banjir, sehingga nanti si padinya ini akan terendam. Walaupun dia itu tanaman yang harus banyak air, tapi tidak mungkin harus kebanjiran ya. Tidak mungkin dia harus kerendam oleh banjir, itu akan mati. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Lalu di sini ada upaya pelestarian tumbuhan. Melalui pelestarian tumbuhan, ini akan membuat tumbuhan kalian menjadi panjang umur. Nah, caranya itu, yang pertama bisa kalian lakukan dengan tidak menebang pohon sembarangan, tidak memetik-metik daun secara sembarangan, kayak gatel gitu tangannya, metik-metik aja nanti ngerusak, yang dimana dia akan mati gitu ya. Lalu melakukan tebang pilih. Sebenarnya kalau misalkan di usia kita pasti gak bakal menebang pohon yang besar gitu kan ya, cuman kita harus tahu nih yang dimana menebang pohon itu gak boleh yang namanya asal tebang, harus tahu yang mana harus ditebang. Lalu penanaman kembali tanaman yang kalian rusak, misalnya nggak harus yang kalian rusak sih, misalnya kalau misalnya ada lahan yang kosong, itu bisa kalian tanamin. Itu namanya reboisasi, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan. Lalu melihara tanamannya dengan benar, karena kalau nggak dipelihara itu adalah masuknya seperti disiram, lalu diberi pupuk, lalu dijaga kebersihannya. Karena kalau misalkan nggak dilakukan, kalau nggak disiram ya mati, layu. Kalau misalkan nggak dikasih pupuk ya dia nggak bakal besar-besar. Terus kalau misalkan kalian nggak jaga kebersihannya, ya nggak mungkin juga dong masa tumbuhan dikasih sampah gitu kan. Nah, pasti dipelihara supaya dia itu tidak cepat mati, tidak banyak penyakitnya. Kids, siapa yang tahu apa itu reboisasi? Kali ini kita akan membahas materi mengenai reboisasi. Apa itu reboisasi? Pengertian, manfaat, dan contohnya. Reboisasi berkaitan dengan penebangan hutan secara ilegal atau illegal logging. Dampak dari penebangan ilegal menyebabkan hutan menjadi gundul dan memicu bencana alam. Salah satu manfaat reboisasi yaitu untuk penanaman hutan kembali, kids. Cara untuk menyeimbangkan alam dengan menanam kembali pohon-pohon setelah terjadi penebangan. Karena ada banyak makhluk hidup menggantungkan hidupnya dengan pohon-pohon di hutan. Yuk, kita cari tahu apa itu reboisasi, pengertian, manfaat, dan contohnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian reboisasi. Reboisasi sering disebut juga dengan cara untuk penanaman hutan kembali. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Fungsi hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya yang diharapkan dari reboisasi. Bukan hanya sebagai sumber kehidupan, kids, hutan juga dikenal sebagai penghasil oksigen terbesar. Sederhananya, hutan memiliki fungsi penting bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Lalu, apa aja ya manfaat dan contoh dari reboisasi? Manfaat dan contoh reboisasi. Reboisasi memberikan beragam manfaat bagi semua makhluk hidup, terutama manusia, kids. Berdasarkan Bobo ID, berikut ini beragam manfaat dan contohnya dari reboisasi. Menyeimbangkan alam.
Salah satu ciri lingkungan yang baik adalah adanya keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan, seperti keberadaan hewan, air, dan pohon harus seimbang. Dengan melakukan reboisasi akan mengembalikan kadar air tanah dan jumlah pohon, kids. Mengontrol suhu bumi. Salah satu manfaat reboisasi adalah mampu mengontrol suhu bumi. Dengan adanya banyak pohon, menjadikan udara lebih segar, nyaman, dan juga sejuk. Nah, reboisasi mengembalikan pohon-pohon di hutan, sehingga membantu memperbaiki suhu di hutan, mencegah erosi, dan pengikisan tanah. Penanaman hutan kembali atau reboisasi mampu mencegah adanya erosi. Hal tersebut akan membuat fungsi orologis menjadi kembali. Orologis merupakan kemampuan akar pohon untuk mencegah terjadinya bencana alam, seperti erosi dan pengikisan tanah. Melindungi makhluk hidup. Manfaat reboisasi selanjutnya adalah sebagai pelindung makhluk hidup. Pohon-pohon di hutan mampu melindungi beragam makhluk hidup, kids, seperti memecah angin supaya nggak ada angin yang kencang dan meredam suara serta menahan debu. Nggak hanya itu loh, pohon yang besar dapat melindungi tanah supaya nggak gersang dari sinar matahari yang terik, kids. Nah, itulah pembahasan mengenai apa itu reboisasi, pengertian, manfaat, dan contohnya. Nah, coba amati gambar yang ada di sini ya. Coba kalian lihat, ini tuh sebenarnya gambar apa sih? Apa yang kalian langsung pikirin tentang gambar-gambar yang ada di atas ini? Misalnya yang pertama, ini kan ada kapal di atas laut ya. Terus yang kedua ada sawah. Lalu yang ketiga ini ada pantai. Perhatikan informasi berikut. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Kamu sudah mempelajari bagaimana cara menentukan ide pokok pada pembelajaran 1. Sekarang mari kita tuliskan ide pokok dan informasi penting pada diagram. Pada paragraf 1, ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Paragraf 2, ide pokoknya dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 5, temukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, benar banget, ini adalah suatu dataran ya. Jadi ada namanya dataran rendah, ada yang namanya dataran tinggi.
Nah, kalau misalkan yang di laut ini, dia adalah dataran rendah. Karena yang namanya dataran itu pasti ada yang di atas laut, ada yang di bawah laut. Kalau di laut dan di pantai udah pasti dia dataran rendah, karena ya di laut gitu ya, di bawah, bukan di bawah permukaan laut. Jadinya dia di laut gitu ya, jadi rendah. Nah, kalau misalkan ini sawah, sudah pasti di pegunungan. Pegunungan berarti di atas permukaan laut, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian lihat dari gambarnya, ini pasti juga berbeda dari kulturnya. Dari mulai pekerjaannya juga beda, dari mulai makanan pokoknya juga beda. Bukan makanan pokok ya, tapi makanan laut. Kalian harus tahu kalau misalkan yang namanya dataran rendah itu pasti di bawah permukaan laut, 200 meter di bawah permukaan laut, yang biasa disingkat sebagai MDPL. Nah, kalau misalkan di gunung, itu kalau misalkan sering kalian lihat orang-orang yang suka naik gunung, itu 3000 MDPL. 3000 DPL. Itu namanya 3000 di atas permukaan laut. Berarti dia itu dataran tinggi. Nah, mulai dari pekerjaan, makanan, tumbuhan yang bisa ditanam, hewannya, itu pasti berbeda. Kalau misalkan di laut sudah pasti itu udah ada ikan ya. Nah, tumbuhannya sendiri itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di dataran rendah. Nah, kalau misalkan yang di dataran tinggi itu pasti yang tumbuhannya itu harus di suhu tinggi. Misalnya kayak buah stroberi itu gak bisa ditanam di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta itu datarannya rendah. Jakarta itu panas karena dia datarannya rendah. Stroberi itu bisa ditanam di daerah Bandung karena dia itu dataran tinggi, karena dia itu suhunya bisa mencapai 17 derajat Celcius, 19 derajat Celcius, kayak gitu. Nah, dari mata pencahariannya sendiri, kalau misalkan dari gambar ini juga beda dong. Kalau misalkan di laut pasti nelayan, karena dia pasti mencari ikan, menjual ikan. Kalau misalkan di dataran tinggi, sudah pasti dia itu petani, karena yang dia punya itu sawah atau perkebunan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang landai biasanya dijadikan objek wisata. Lalu di sini ada dataran rendah. Nah, kalau dataran rendah ada permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah itu berada di sekitar pesisir pantai. Lalu ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu permukaan bumi yang ketinggiannya itu 500 di atas permukaan laut. Biasanya dijadikan objek wisata, usaha perkebunan, atau menanam kopi, menanam teh, itu di atas tinggian 500 permukaan laut. Oke, cukup sekian materi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.